Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Leni Nur dari jurusan Jurnalistik Kampus UIN Alauddin Makassar dengan NIM 50500121022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai teori komunikasi antar pribadi. Jadi, teori komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book pada tahun 1989, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan, menurut Evert M. Rogers dalam De Pari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Selanjutnya, ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah. Yang kedua, keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Ciri yang ketiga, pihak-pihak komunikasi mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Ciri keempat, yaitu kecepatan dalam menjangkau masyarakat sedikit lambat. Dan yang terakhir, tingkat umpan balik komunikasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, fungsi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menyesuaikan diri. Yang kedua, memperoleh informasi. Yang ketiga, membentuk identitas diri. Yang keempat, memahami diri dengan orang lain. Yang kelima, mengembangkan hubungan antara pribadi. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan komunikasi suportif. Adapun teori-teori dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, teori aprehensi pribadi. Aprehensi komunikasi adalah salah satu kondisi kognitif, kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang yang mati rasa karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun, bahkan hingga tidak memiliki sebab akibat sosial. Penyebab aprehensi ini adalah komunikasi itu ada yang mengelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, aktivitas yang berlebihan. Yang kedua, pemrosesan kognitif yang tidak tepat. Dan yang ketiga, keterampilan komunikasi yang memadai. Selanjutnya, yang kedua, teori self-disclosure atau model pengungkapan diri. Teori ini merupakan proses pengungkapan informasi pribadi kita kepada orang lain ataupun sebaliknya. Pemahaman komunikasi antar pribadi terjadi melalui 3 cara, yaitu pengungkapan diri, yang kedua feedback atau umpan balik, dan yang ketiga sensitivitas atau mengenal orang lain. Teori yang ketiga yaitu teori penetrasi sosial, yaitu teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap atau gradual. Kemudian dilakukan berurutan dimulai dari tahap biasa hingga tahap intim. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya, bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi, sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama berkomunikasi. Namun, jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya seperti orang asing, tentu menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara, dan tidak nyaman dalam berkomunikasi.
Dan teori yang kelima yaitu teori dialektika rasional. Teori ini menggambarkan hubungan komunikasi sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan. Orang yang terlibat dalam hubungan pada dasarnya selalu ada dorongan dan tarikan dari keinginan masing-masing individu yang bertolak belakang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.